Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Yasfihani, NIM 2042023393. Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Mata kuliah tugas UAS Psikologi Perkembangan. Dosen pengampu Nasihatul Diniyah Jahro SSPI MSI. Yang pertama, riwayat singkat Lawrence Colbert. Lawrence Colbert lahir pada tanggal 25 Oktober 1927 di Brunswick, USA, dalam sebuah keluarga yang cukup mapan, dan meninggal pada tanggal 9 Januari 1987. Sejak kecil, Lawrence sudah dididik untuk memiliki kepekaan moral, kaum keras atas tentang kebebasan individu, hak-hak pribadi, dan juga mengenai kapitalisme. Sejak masih bersekolah di pendidikan dasar, ia juga sering dihukum karena memberontak atas tindakan sekolah yang sewenang-wenang. Setelah ia lulus SMA di Phillips Academic Andover, Massachusetts, Lawrence Colbert memutuskan bergabung dengan UAS Marines Marine dan melakukan perjalanan ke Eropa pada akhir Perang Dunia Kedua. Dalam perjalanan itulah ia kemudian menyaksikan dan mengalami perjumpaan dengan para korban kekejaman Nazi, yaitu kaum Yahudi. Perjumpaan ini menjadi begitu penting bagi pemikiran Colbert karena dari pengalaman inilah ia memiliki alasan moral untuk membangun identitasnya. Setelah kerjanya di UAS Marine selesai, Lawrence Colbert kemudian kembali ke Eropa lagi dan bergabung sebagai anggota kru kapal Paduka. Kapal ini disewa oleh Haganah, sebuah organisasi militer Zionis. Kapal ini digunakan untuk menyelundupkan kaum pengungsi Yahudi Eropa. Hal yang cukup penting untuk diperhatikan dalam pilihan Colbert untuk membantu para pengungsi Yahudi Eropa ini adalah disposisi moral pada saat itu. Manakah yang lebih penting antara mematuhi hukum ataukah membantu kaum tertindas ini untuk merdeka dan memiliki negara sendiri di Palestina? Selain itu, Colbert juga menilai tindakan Holocaust yang dilakukan oleh Nazi Jerman merupakan suatu tindakan yang benar-benar mengerikan dan aneh dari sisi logika pendidikan. Pada tahun 1948, Colbert kembali ke Amerika dan masuk ke Universitas Chicago. Di sana ia menekuni studi psikologi selama setahun dan memperoleh gelar doktor psikologi pada tahun 1958. Selama menyelesaikan studi doktornya, Colbert tertarik pada pemikiran James Faggot. Faggot merupakan seorang psikolog yang menekuni bidang perkembangan moral. Faggot ini yang kemudian banyak juga mempengaruhi pemikiran Colbert. Yang kedua, berguru pada James Faggot. Lawrence Colbert dalam mengembangkan gagasannya tentang teori perkembangan moral banyak membaca karya-karya James Faggot atau 1896 sampai 1980. James Faggot merupakan seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan asal Swiss. Ia menjadi terkenal berkat penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Faggot juga merupakan bapak perintis teori konstruktivis dari perkembangan kognitif. Secara sederhana, teori konstruktivisme meyakini bahwa pengetahuan dibentuk oleh murid atau orang yang belajar. Pengetahuan bukanlah atau pemberian dari guru-guru, melainkan murid sendiri yang menerima, mengolah, dan kemudian mengkonstruksinya menjadi pengetahuan milik murid tersebut. Peran aktif dari murid untuk mengelaborasi informasi dari guru ataupun pihak lain begitu dominan dari proses ini. Tanpa adanya murid yang berproses, tidak akan ada pengetahuan baru dalam diri murid tersebut. Faggot atau 1932 sampai atau 1993 sampai 194 membagi penalaran moral ke dalam 3 tahap.
Yang pertama, amoral. Tahap amoral dialami oleh anak-anak yang baru lahir hingga usia 2 tahun. Pada tahap ini, anak-anak belum memiliki pemahaman tentang moralitas dan aturan. Yang kedua, moralitas heteronom. Ini manusia dalam moralitas digerakkan atas dasar rasa hormat atas otoritas atau aturan tertentu. Jadi, moralitas yang mendasarinya adalah kekuasaan ataupun legalitas. Dengan demikian, moralitas dilihat dari dimensi hitam sampai putih. Jika bersalah, seorang akan dihukum sebagai konsekuensinya. Yang ketiga, moralitas otonom. Perspektif moralitas otonom melihat kesetaraan antar sesama manusia. Sikap saling menghormati dan penghargaan atas hakikat kemanusiaan sebagai dasar dalam realisasi. Manusia dalam moralitas otonom ini sudah meninggalkan mentalitas taat pada otoritas atau aturan sebagai satu-satunya kebenaran. Dengan nalarnya, manusia bisa mempertimbangkan apa yang baik dan benar bagi sosialitasnya. Dalam perspektif Veget, manusia yang berkembang secara kognitif akan terarah pada moralitas otonom karena ia sudah mengerti hakikat dari moralitas. Veget juga membagi tahapan perkembangan moral manusia menjadi 4 tahap. Gagasan Veget tentang moralitas heteronom dan otonom ini kemudian nantinya dielaborasi oleh Lord Corbett dalam teorinya tentang tahap-tahap perkembangan moral. Dari penjelasan singkat di atas, bisa dipahami jika Jean Veget menentang dengan keras gagasan Emile Durkheim atau 1858 sampai 1917 yang menyatakan bahwa pengetahuan moral merupakan warisan dari guru atau orang tua. Dengan demikian, pendidikan menurut Durkheim bersifat indoktrinasi kebajikan moral. Bagi Durkheim, sosialisasi moral merupakan tugas dari lembaga pendidikan walaupun ia menyadari bahwa manusia memiliki 3 unsur moralitas seperti semangat disiplin, keterikatan sosial, dan otonomi yang menyebabkan memiliki pilihan bebas. Yang ketiga, perkawinan gagasan Veget dan Durkheim dalam pemikiran Lawrence Corbett. Corbett menyadari bahwa gagasan Veget begitu mempengaruhi cara berpikirnya tentang perkembangan kognitif manusia. Bagi Corbett, benarlah adanya fakta bahwa seorang anak akan mengalami perkembangan kognitif dalam tahap-tahapan yang baku. Sejalan dengan perkembangan kognitifnya ini, penalaran moral dari anak tersebut juga akan berkembang. Corbett melihat anak-anak sebagai filosof moral. Tahun Corbett 1968. Anak-anak secara sadar dan aktif mulai membangun dunianya. Memahami realitasnya dalam memberikan penilaian atas kesehariannya. Mereka punya banyak cara untuk membuat sebuah penilaian moral. Walaupun penilaian tersebut tidak diindoktrinasikan oleh guru atau orang tua mereka sebelumnya. Namun berbeda dengan Veget yang secara terang-terangan mengkritik gagasan Durkheim. Corbett sendiri melihat bahwa apa yang diajarkan oleh Durkheim ada benarnya, terutama mengenai gagasan bahwa pendidikan moral bukanlah soal nilai penilaian pribadi, melainkan kolektifnya. Menurut Durkheim, pendidikan hanya menjadi nyata dan hidup ketika anak dimasukkan dalam suatu kelompok sosial. Dalam kelompok dan proses sosial yang terjadi di dalamnya, anak bisa belajar tentang moralitas. Dengan demikian, Corbett menyimpulkan bahwa perkembangan kognitif moral anak dilakukan oleh anak itu sendiri dengan mengelaborasi realitas sosial dan yang ia hidupi. Dalam pemahaman ini, pendidikan moral anak jelas terjadi dalam sebuah lembaga pendidikan yang memberikan ruang bagi anak untuk menalar dan mengelaborasi sendiri penilaian moral yang ia butuhkan dan memahami realitas sosial di hadapannya. 4. Tahap perkembangan sosial. Lawrence Corbett dalam teorinya tentang tahapan perkembangan moral banyak terinspirasi dari pemikiran Jean Veget. Menurut Corbett, manusia berkembang secara moral melalui 3 tahap yang sejalan dengan perkembangan kognitif manusia.
Ia meyakini bahwa dengan semakin berkembangnya kognitif manusia, maka kemampuan manusia akan memberikan penilaian moral yang baik juga akan berkembang. Kemampuan untuk memberikan penilaian moral ini tentu dilakukan dalam proses pendidikan. Dalam proses tersebut, para guru misalnya memberikan pernyataan seputar hal-hal baik dan jahat, benar dan salah untuk menilai tindakan anak. Anak kemudian akan terus belajar untuk membuat penilaian moral yang baik dan benar, karena koneksinya juga terus dididik. Hal yang tak bisa dilupakan tentunya bahwa pendidikan moral anak ini juga terjadi dalam relasinya dengan masyarakat atau tindakan sosialnya. Kolmers membagi proses perkembangan moral manusia ke dalam 3 tahap, yaitu tahap prakonvensional, tahap konvensional, dan pasca konvensional. Yang pertama, tingkat 1, tahap konvensional. Pada tingkat ini, anak bersikap responsif terhadap label-label kultural tentang apa yang baik dan buruk. Sikap responsif ini diterjemahkan dalam konsekuensi hukum yang bisa ia terima. Jika berbuat baik, ia akan dipuji. Jika berbuat tidak baik, ia akan dihukum. Moralitas yang muncul dalam bentuk kepatuhan kepada otoritas yang bisa memberikan pujian atau hukuman. Tingkat ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap 1, orientasi kepatuhan dan ketakutan atas hukuman. Pada tahapan ini, anak terorientasi pada hukuman yang ia terima atas kesalahan yang ia lakukan, ataupun ganjaran jika ia berbuat baik. Moralitas suatu tindakan nilai atas akibat fisik yang ia bisa terima. Itulah sebab anak pada tahap ini begitu egosentris. Ia tidak memikirkan pribadi lain di luar dirinya. Tahap 2, orientasi naif egoistis. Pada tahap ini, anak melihat kebaikan hanya dalam perspektif kebutuhan, minat, dan kepentingannya saja. Di sisi lain, ia tahu bahwa orang lain juga melakukan hal yang sama, namun ia membiarkannya saja. Kebenaran dilihat sejauh tindakan bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau juga orang lain. Realisasi manusia dilihat seperti pasar, berjalan sejauh kebutuhan dipenuhi. 2. Tingkat 2, konvensional. Dalam tingkatan ini, kebaikan dilihat sejauh anak bisa melakukan apa yang diharapkan oleh orang lain. Tingkatan ini biasanya juga disebut dengan konformitas. Namun bukan hanya soal konformitas, loyalitas pada kelompok di luar dirinya atau keluarga, sekolah, atau pertemanan menjadi suatu nilai yang baik. Anak mulai mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok lain. Tingkat ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap 3, orientasi anak yang baik. Dalam tahap ini, anak menyesuaikan diri dengan kelompok lain, bahwa ia bisa bersikap altruistik. Anak tidak lagi mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Ia menyesuaikan diri dengan peraturan untuk menjaga relasi dengan kelompok lainnya. Agar dinilai sebagai anak yang baik, ia bertindak sesuai dengan harapan kelompoknya. Tahap 4, moralitas, pelestarian otoritas, dan peraturan sosial. Dalam tahap ini, loyalitas pada kelompok berganti ke arah loyalitas pada hukum. Hukum dan peraturan dilihat sebagai fondasi yang mempertahankan kelompok sosial. Jika ia tidak menaati aturan kelompok, ia akan menjadi pribadi yang ditolak oleh kelompok tersebut. Tingkatan 3, pasca konvensional. Pada tingkat ini, manusia memiliki moralitas yang ia terima sendiri. Moralitas bagi manusia di tingkat ini tidak lagi berasal dari ucapan orang ataupun hukum yang berlaku. Manusia di tingkat ini sudah bisa memperoleh nilai-nilai moral yang sahih dan bersifat universal untuk kemudian dijadikan sebagai miliknya sendiri. Tingkat ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap 5, moralitas, kontrak sosial, dan hak-hak individu. Dalam tahap ini, manusia menemukan kebenaran setelah mempertimbangkan hak individu secara umum yang telah dikaji secara kritis. Legalitas hukum memang diperhatikan, namun tetap prioritas utama adalah kesejahteraan masyarakat. Dalam tahapan ini, keyakinan moral memang lebih fleksibel, menyesuaikan demi keuntungan kelompok yang lebih besar. Manusia mencari opsi terbaik dari opsi yang baik. Tahap 6, moralitas, prinsip-prinsip individu, dan konsekuensi. Dalam tahap ke-6 ini, kebenaran berasal dari suara hati
individu manusia setelah ia memahami prinsip-prinsip universal tentang moralitas, keadilan, HAM, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Rasionalitas yang dimiliki oleh manusia memampukan ia untuk memiliki prinsip-prinsip moral yang tegas. Ketika ada penghukum yang mungkin bertentangan dengan prinsip moralnya ini, ia akan segan-segan untuk menentang atau tidak mematuhinya. 5. Metode pendidikan moral Corbett. Teladan moral menurut Samuel Lesson 2014, salah satu pendidikan moral Corbett yang kurang dikenali adalah teladan moral. Bagi Corbett, keteladanan moral merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan dasar anak karena nilai-nilai moral hanya menjadi hidup dalam sikap manusia. Dari keteladanan ini, anak bisa belajar tentang contoh moralitas yang sebenarnya. Namun dengan memberikan keteladan moral, para pendidik moral nyatakan prinsip-prinsip moral sehingga dapat dengan mudah dipahami dan aspek rasional anak. Diskusi dilema moral. Corbett meyakini bahwa pendidikan moral bagi anak sangat tepat jika dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, secara khusus untuk mata pelajaran berkaitan dengan humaniora, untuk mata pelajaran yang berkaitan dengan humaniora ataupun ilmu sosial. Di dalam mata pelajaran tersebut, anak diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang moralitas. Para pendidik cukup memberikan kasus dilema moral dan anak diberikan kesempatan untuk memberikan alasan atas pendapatnya mengenai kasus dilema moral tersebut. Selain itu, di dalam The Effect of Classroom Moral Discussion Often Grandes Level of Moral Judgment 1975, Beth dan Corbett menemukan bahwa kualitas perkembangan moral anak jauh lebih pesat ketika ditempatkan dalam kelompok umur yang sebaya. Sekolah Komunitas Keadilan pada tahun 1974. Corbett mendirikan Sekolah Komunitas Keadilan. Keunikan dari sekolah ini adalah siswa dan guru memiliki hak-hak dasar yang sama, yang telah mereka sepakati bersama dalam pertemuan komunitas mingguan. Cara terbaik menurut Corbett adalah anak harus belajar dari lingkungan sosial di mana ia hidup. Dalam hal ini, sekolah bisa menjadi salah satu opsi. Karena konsep pendidikan komunitas adil ini kemudian banyak diopsi di sekolah-sekolah lain. Yang keenam, kritik atas pemikiran Lawrence Corbett. Salah satu kritik yang disampaikan oleh Roger R. Hawk 1999 mengenai gagasan Corbett adalah inkonsistensi antara perkembangan kognitif sampai moral seseorang dengan perilakunya. Belum bisa dipastikan bahwa tingkat perkembangan moral anak dapat menjamin kualitas perilaku moralnya. Tentu masih ada faktor lain yang mempengaruhi perilaku moral manusia. Kritik lain adalah mengenai universalitas pemikiran Corbett. Gagasan konsep pendidikan moral yang dimunculkan oleh Corbett tampaknya hanya sesuai jika dilaksanakan di Eropa dengan iklim demokratis. Konsep ini masih mendapat kesulitan jika ditempatkan dalam konteks Asia yang dikelilingi oleh aturan-aturan budaya, moralitas agama, aturan adat, dan konsep moralitas bangsa. Sekian dan terima kasih pemaparan yang telah sampaikan tentang perkembangan moral. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.